Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Noeno Channel. Di sini saya akan sharing pada teman-teman tentang pengalaman saya mengambil Nissan March ini. Dan ini mobil kebetulan saya baru membelinya, ya sekitar harga 70-an lah. Tapi saya dapat kondisi pajak hidup tipenya tipe XS. Nah, yaitu tipe paling tingginya dia. Perbedaannya apa? Perbedaannya airbag, terus AC terutama digital ya yang kelihatan mencolok. Terus dia apa ya? Setahu saya sih itu ya. Nggak ada lagi ya. Tapi nggak jauh beda sih ininya perbedaannya. Terus ini hal apa aja sih yang diperhatikan kalau kita membeli Nissan March? Sebenarnya Nissan March itu simple, sama kah kayak mobil lainnya, cuman ada titik kelemahan yang biasa ditemuin di Nissan March di semua tipe ya. Tapi ada contoh kasus yang khusus tipe XS ini, nanti saya jelaskan. Oke, dimulai dari kunci seperti ini ya. Ya, di video sebelumnya saya udah jelaskan lah tentang keselilingan ini. Oke, kita lihat dari segi ruang mesin dulu ya. Oke, sebentar. Karena sendirian agak ribet nih kaitinnya. Ya kaitnya kecil hanya begitu aja. Oke. Dari segi mesin, Nissan itu terkenal dengan ngelitiknya. Sebenarnya Nissan itu untuk masalah kelitik itu gampang permasalahannya. Tinggal kita sering-sering rajin tune up, terus carbon clean, ganti busi yang sesuai speknya, dan terutama businya baru ya. Terus cek pengapian, itu aja sih, simple. Terus oli, nah nyawa mobil juga dari oli juga. Dan untuk businya dia tidak seperti Nissan pada lainnya ya, kayak Livina, X-Trail T31. Itu businya ini busi sama dengan Datsun Go, yaitu Datsun businya yang Champion kalau nggak salah. Dia nggak non iridium, jadi harga murah. Itu kalau nggak salah businya sekitar 35.000 ya. Kalau salah ya koreksi aja nantilah, kurang lebih sekitar segitu. Untuk oli ini sama lah kayak Datsun, dia pakainya 3 liter. Itu udah termasuk kalau kita ganti filter oli ya, itu 3 liter itu udah kebanyakan banget, itu 2. Dan terus nah ini oli matic nih. Oli maticnya dia beda dengan oli maticnya Livina pada umumnya, Livina yang non CVT ya, atau mobil-mobil lainnya yang Dextron. Dia menggunakan kodenya S. Kenapa dia pakai kode S? Sebenarnya sama sih dengan matic lainnya, dia pun bisa dipakai Dextron, cuman tingkat long life nya beda. Kalau S itu katanya sih lebih long life ya. Untuk harga sekitar 100 ribuan, kalau di bengkel resmi sekitar 125 deh kalau nggak liter. Dan oli maticnya kalau kita hanya buka baut baut karter itu cuman 2 liter aja. Tapi kalian jangan lupa untuk membuka baut kunci L, karena itu tuh kunci L itu fungsinya, kalau dia kan tuh bolong tuh ya kunci L nya itu. Jadi kalau misalkan kunci L nya itu nggak dibuka, itu yang keluar cuma dikit, dan itu hanya untuk patokan seberapa penuh dari oli matic. Jadi kalau kita pasang nih, kita buang nih oli maticnya, terus kita buka kunci L nya tuh keluar semua, terus kita pasang lagi. Nah, kita isi oli matic, tapi drat itu tutup yang utamanya jangan ditutup. Nah, kita tuang tuh oli baru, kalau dia sampai netes dari lubang pembuangan, nah berarti itu tanda udah penuh. Itu dia patokannya kenapa dibikin buat kunci L itu tadi. Nah, kenapa dibikin seperti itu? Karena dia nggak ada tarikan di sticknya untuk buat ngecek, dia cuma tutup hanya pendek gitu, itunya yang besinya itu pendek segini doang, nggak tahu fungsi apa, itu cuma buat nutupin aja. Jadi kita nggak bisa tahu tuh sisa seberapa dari si dipstick. Jadi fungsinya itu, jadi kalian jangan terkecoh untuk oli matic ya itu. Oli matic ya itu pakai Dextron
Matic S, pakai punya Nissan aja lah, yang label Nissan, murah kok, 125an kali 2 doang kok. Oke, lanjut kita ke bagian pendinginan. Nah, permasalahan yang sering di Nissan Mars itu adalah motor fan. Selama saya mengambil ini sih belum pernah, cuman teman-teman saya udah banyak banget yang udah ganti motor fan. Motor fan ini harganya sih nggak mahal-mahal amat lah, kurang lebih sekitar, kalau aslinya sih hampir sejuta ya, tapi kalau beli KW pun juga nggak masalah sih ya, tinggal kita jangka waktu pemakaiannya aja. KW itu saya pernah beli buat temen itu sekitar 500an deh kalau nggak salah, terus pasangnya belum termasuk pasang juga, itu pastinya sama bengkel ya kita 150 lah untuk ongkos pasang. Dan untuk buka itunya ya agak ribet, harus bongkar ini nih, bumper lepas semua. Nah, bagaimana sih saya ciriin kalau motor vannya bermasalah? Jadi kalau kalian mau ngecek mobil itu pastikan ini nggak ada oblek ya, masih sepan lah istilahnya, pastikan ini masih masih ini. Tapi kalau ada dikit banget itu nggak masalah. Terus didengar bunyinya apakah ada kasar apa enggak, itu dicek bunyinya. Oke, paling itu. Terus pastikan kalau kalian mencari mobil, usahakan cari yang masih pakai air coolant, karena kalau masih pakai air biasa ya untuk jangka panjang sih saya takutnya tuh di dalam pada keropos gitu sih biasanya. Alangkah baiknya kalian cari yang masih kayak coolant ya. Oke, nah terus untuk body ya kalian gampang sih, tinggal mencet-mencet ini. Kalau masih empuk terus natnya masih rapi ya dipastikan itu belum pernah insiden lah. Tuh, ini masih aman. Nah, tulangan ini nih, kalau kalian nemu dicet tulangan ini, nah mendingan kalian patut curiga ini mobil kenapa nih, apronnya dicet. Harusnya ini nggak dicet nih, catnya warna dasar gini. Oh ya, pada saat saya mengambil mobil ini ada minus nih, engine mountingnya dia saya beli ini sekitar 600an lah ya, udah lumayan kok, tapi saya nggak yakin tuh asli apa enggak. Oke, untuk kaki dia pakai kaki lumayan besar ya ukurannya. Oke, apalagi ya, oh iya, kalian kalau mencuci mobil pastikan ini tertutup ya, karena ini BCM ada di sini nih, dia nyatu di box kering sini sama alternator kalau bisa dibungkus. Oke, untuk yang tipe old ini yang non facelift belum ada fog lamp ya, jadi kalian kalau lihat mobil jangan protes kok fog lampnya nggak ada gitu, emang nggak ada dari pabrikannya. Oke, terus pastikan kalau ini bannya masih tebal apa enggak, terus tahunnya jangan lebih 5 tahun dari tahun saat ini gitu. Terus periksa juga pinggir-pinggiran apakah ini masih empuk-empuk apa enggak. Oke, oh iya, kelemahan dari Nissan Mars itu ada di bearing roda belakang. Yang roda belakang ini harganya sih nggak mahal sih, sekitar 250.000 belum apa pasang ya, siapin dana sekitar 500.000 untuk perbaikan ini. Kenapa dia sering rusak? Karena si tromol rumahnya itu si bearingnya itu nyatu di tromolnya si roda belakang ini. Nah, jadi bebannya itu langsung ke bearingnya itu, jadi saya sering rusak di sini penyakitnya Mas. Jadi kalian kalau mau ngecek mobil ini kalian harus cek sambil jalan, karena lah roda bermasalah itu dia di atas 80 km per jam dia baru bunyi. Oke, setelah dari lah roda, kalian kalau ngecek listrikan BCM nya baik apa enggaknya, kita ngecek self diagnosis ya. Sebentar. Karena saya sendiri ya, jadi ya gambarnya goyang-goyang. Nah, bagaimana kita ngecek diagnosisnya dia? Itu simple, kalian nggak ada scan
cukup pakai ini aja, tapi ya jauh lebih baik pakai scan sih. Kita kontak on sampai speedometer menyala, terus kalian lihat itu ada indikator lampu pintu terbuka, kita pencet sampai 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, kita matikan. Nah sampai ada tut, nah itu berarti proses testingnya berjalan. Nah dia akan tes wipernya nih, wipernya dari pelan kenceng banget gitu. Terus habis itu dia tes lampu senja, dan yang ada fog lamp jadi nggak nyala juga. Habis itu dia akan nyalain lampu low beam, headlamp ya, high beam, low beam, high beam. Habis ini kalau nggak salah magnet clutch. Nah itu ada bunyi tik tik, nah itu tes magnet clutch, magnet clutch kompresor ya. Jadi kalau misalkan dia normal apa enggak ya kita ngetes dari sini magnet clutch. Habis itu fan low, nanti ada fan high speednya gitu. Nah ini high speed. Nah lanjut ke wiper lagi, dia akan mulai terus-terusan. Kalau kita mau udahan ya udah cukup kita matikan aja, udah nanti dia otomatis langsung itu. Oke, kebetulan saya dapat kilometer 130.000. Untuk ukuran segitu masih wajar lah untuk kilometer segitu. Dan terus untuk ini ya, nih AC digital yang saya bilang. Oh ya, penyakit dari AC digital ini adalah AC-nya kurang dingin. Nah, penyakitnya itu adalah sistem pembagian dari heater dengan si evaporator. Nah, di mana sih? Dia ada di sini nih. Nggak kelihatan ya. Nah, itu alatnya. Yang itu. Nah, ini sudah saya nonaktifkan. Jadi biar dinginnya lebih maksimal. Karena pada saat dia masih pakai itu modul itu saya cek pakai termometer tuh suhunya cuma 11 sampai 12 derajat di lubang AC. Tapi setelah saya matikan itu bisa sampai 3 derajat. Itu dingin banget ya, itu normalnya pada umumnya mobil ya dingin. Nah kenapa sih bisa begitu? Nah itu udah mulai bermasalah, itu agak gaib juga itu mau nyari itu. Jadi daripada repot-repot mendingan di nonaktifkan saja. Apa sih resikonya? Resikonya jadi dingin banget, jadinya ini pengaturan suhu jadi tidak berfungsi, jadi dia akan dingin terus. Nah tapi secara kinerja AC semuanya normal, cut off nya ininya itu normal. Nah mobil ini pengaturan suhunya bukan dari si cetak-cetaknya itu tuh, karena mau seberapa dinginnya itu derajatnya atau nggak seberapa panasnya, dia AC tetap cetak-cetak gitu. Intervalnya sama. Nah dia fungsinya itu ya, untuk suhunya itu pembaginya dari panas heater sama si evaporator itu aja, makanya itu dimatikan. Dan ini nggak fungsi, jadi kalau saya kedinginan tinggal matiin aja nih kompresornya, anginnya masih tetap ada gitu. Oke, cek juga setirnya ya, kalau kalian mencurigakan kilometer masih low tapi setirnya udah halus, lu bisa jangan, ya bukan jangan sih, pertimbangan lagi lah, ada indikasi bahwa itu dimundurin kilometernya. Nah bagaimana sih cara ngecek dimundurin? Kalian tinggal download aplikasi My Nissan Indomobil. Di situ kalian tinggal masuk ke menu My Garage, terus masukin nomor rangka, nomor mesin, nomor platnya dia, tahun mobil dan tipe mobil. Sudah, nanti kelihatan tuh rekodnya semuanya ada di situ. Nah tapi itu hanya berlaku untuk mobil yang servis di bengkel resmi. Kalau nggak di bengkel resmi ya nggak bakalan ada. Oke, dari segi belakang nggak ada kasus yang ini ya, paling shock bagasi aja nih. Saya baru beli ini, shock bagasi udah mulai lemah. Ini tuh saya baru ganti juga nih, saya beli di online 150-an sama ongkir jadi 185 karena pakai Gojek saya biar cepet. Ya dibilang ori sih kayaknya sih nggak yakin ori ya, tapi emblemnya sih Nissan semua sih ini.
Nah, ini pastikan kalian kalau membeli mobil Nissan March ini ada traynya ya. Ini mau nyari ini mahal nih, nggak ada yang jual nih. Nyari di marketplace nggak ada. Oke, jika kalian ada pertanyaan, oh ya, untuk masalah konsumsi BBM ini irit banget. Kalau di MID itu dalam kota itu 112 sampai 113, bahkan saya pernah 114. Bahan bakar ya cukup pertalite aja juga bisa, nggak perlu bahan bakar yang lebih bagus daripada pertalite itu nggak usah. Oke, untuk performa sih ya standar lah ya, untuk 1200 lemot enggak, kenceng enggak, tapi ya cukup lah. Terus untuk kaki dia sering bermasalah itu rekstir. Nah, bagaimana sih ngecek rekstir? Saya lupa jelasin. Jadi kita goyang-goyang nih, kalau dia ada spelengnya gitu, nah itu bisa jadi dari rekstir. Nah, bagaimana nyobanya lagi? Sambil jalan nanti kalau udah tak 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 ada suara sebelah kiri, biasanya itu ada kemungkinan tuh rekstir, karena dia biasa penyakitnya busingnya di pojok sana. Busingnya nggak mahal, cuman ongkosnya yang mahal. Ongkos kerjanya itu sekitar 400 ribuan lah, karena dia turun cross member. Oke, terus busing harganya masih wajar lah. Busing itu sekitar 90.000 sampai 150 lah ya, cuman itu juga nggak ori. Kalau ori ya dia satu set sama busing aremnya gitu. Oke, sekian video dari saya. Jika kalian ada pertanyaan seputar Nissan March atau kalian ada request tentang mobil apa, bisa komen, dan jangan lupa like dan subscribe channel saya. Oke, terima kasih.